Saya mau ke Mas Maman. Mas Maman, dari tadi tuh panggilnya Kak soalnya, ya kan? Kalau ini Mas Maman. Tadi pada saat masuk ke sini, tuh kan sorakin tuh, ya kan? Tapi teman-teman harus tahu, 23 tahun, sampai umurnya 23 tahun Mas Maman ini suka berantem, bener? Gak ada salahnya loh, bener? Ya begitulah. Mau diberantemin. Oh bener ya berarti ya. Oke Mas, apa yang menjadi sebenarnya duduk di posisi sekarang ini itu adalah mungkin saja untuk orang-orang yang ya maybe ada masalah keluarga mungkin di belakangnya? Pertama makasih tepuk tangan dulu buat MC dong. Biar jangan cuman saya aja yang jadi pesakitan. Enggak, tapi tadi tepuk tangannya kenapa ya? Aku juga bingung kenapa ya? Apa karena gimana gitu enggak ya? Ngefans kayaknya. Ganteng ya? Oh ini tepuk tangannya ada lagi nih, selamat datang Mas Emil Dardak. Boleh tepuk tangan? Saya mau undang langsung, terima kasih Mas Emil karena sudah datang hari ini. Kita akan merayakan di Young Indonesia Festival 2025. Ini dia, Gubernur Jawa Timur. Ini kayaknya ada yang pas, ini janjian ya, putih hitam. Ayo, nanti kita tanya ke Mas Emil ya. Tapi ini beneran gak ada janjian loh kita. Ya. Serius, gak ada. Gak ada, ini Wakil Gubernur Jawa Timur hari ini datang mau sharing session juga sama kita. Tepuk tangan dong. Ya. Oke, Mas Maman, silakan Mas Maman. Gini, tapi sebelumnya saya mau kasih disclaimer dulu nih. Ini cerita saya ini bukan dalam rangka untuk mengeksploitasi masa lalu kita gitu ya. Tapi sebetulnya ini kita mau coba lihat dari angle yang lebih positif lah gitu. Bahwa saya ingin berangkat dari satu kata-kata dulu sebelum nanti saya cerita ya. Bahwa di era seperti sekarang itu, siapapun dia itu punya hak dan kesempatan untuk menjadi seseorang. Sesuai dengan apa yang diharapkan dan diimpikan oleh orang itu. Gitu. Jadi artinya masa depan itu membuka ruang sebesar-besarnya kepada anak-anak muda Indonesia dari manapun latar belakang kalian. Kalian mau anak orang kaya, anak orang miskin, anak orang gak mampu, anak orang yang lahir dari keluarga broken home segala macam, artinya masa depan itu membuka ruang dan kesempatan kepada siapapun dengan catatan mereka mau melihat sesuatu dari sisi positif gitu. Saya terus terang Mbak, saya sampai titik hari ini pun terkadang dalam proses renungan saya nggak pernah berpikir tuh bisa sampai pada titik ini. Karena kalau kita cerita mundur ke belakang, di 40-an tahun yang lalu, saya lahir di sebuah daerah di Pontianak, di Kalimantan Barat. Saya sama sekali nggak punya latar belakang keluarga politisi, saya nggak punya latar belakang keluarga politik, pejabat, dan saya hidup di dua dunia Mbak. Jadi bapak saya itu pensiunan jenderal bintang 2. Ibu saya dari keluarga menengah ke bawah, yang kebetulan bapak saya dengan ibu saya sudah pisah dari saya bayi. Sudah pisah dari bayi? Dari saya bayi. Dan dari saya bayi, dari saya kecil sampai gede, saya nggak pernah tinggal sama bapak saya. Jadi saya besar hanya berdua dengan ibu saya, dengan segala latar belakang kondisi, ekonomi dan segala macamnya. Dan saya tidak pernah dibesarkan dengan tradisi akademik dan tradisi keluarga dengan latar belakang ekonomi yang di atas. Karena latar belakang keluarga saya dari ibu saya itu menengah ke bawah tuh. Dan saya satu-satunya orang di keluarga saya dari ibu saya yang memang merasakan bangku kuliah. Hanya saya sendiri. Jadi rata-rata dari generasi saya itu semuanya itu tamatan SMA tuh maksimal tuh. Dan kebetulan memang kita besar di sebuah daerah, di kota Pontianak, saya nggak akan perlu sebutkan nama daerahnya. Itu daerah yang memang dengan tradisi keras. Jadi memang kita dibentuk dengan tradisi keras memang suatu daerah. Dan saya tidak pernah mengenal konsep keluarga tuh. Karena memang saya betul-betul besar saya dengan ibu saya saja berdua. Artinya dengan latar belakang keluarga broken home, tinggal dari kecil dengan ibu saya sampai saya kuliah, saya tinggal sendiri, kos segala macam.
Jadi dulu tuh nggak pernah berpikir tuh dalam bayangan benak kepala saya bahwa saya akan bisa pada titik ini berada dengan di depan teman-teman semua. Tapi yang ada dalam diri saya waktu itu cuma satu. Ya. Saya, dan ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat adik-adik saya dari manapun latar belakang kalian. Bahwa ada yang saya sebut definisi, apa sih arti atau definisi dari senang? Senang itu sebetulnya karena kalian pernah susah. Apa sih definisi dari hitam? Hitam itu karena kalian pernah menggunakan sesuatu yang putih. Artinya apa? Pada saat kalian mendapatkan kesenangan, kalian gak akan pernah tahu itu adalah sebuah kesenangan kalau kalian tidak pernah susah. Maka dari itu jangan pernah mengutuk kesusahan, jangan pernah mengutuk problem hidup kalian, karena susah itu adalah syarat kalian untuk senang. Gitu. Nah, pada saat kalian bisa memaknai bahwa hidup itu adalah dualitas makna, hidup itu adalah hitam dan putih, hidup itu adalah susah dan senang, hidup itu adalah miskin dan kaya, hidup itu adalah benar dan salah. Akhirnya kalian bisa menapak kalau istilah saya jembatan-jembatan kesuksesan itulah gitu. Artinya saya selalu, mungkin saya dapat sedikit kesempatan, saya bisa melihat problem-problem kehidupan saya dengan segala latar belakang saya itu, saya jadikan itu sebagai alasan saya untuk tahu nanti suatu saat saya, oh ini loh senang gitu. Jadi kalau teman-teman baru habis putus pacar, putus cinta, punya masalah hidup dengan segala keterbatasan, dan ada yang lebih dahsyat lagi Mbak, ini kalau misal teman-teman pergi ke Pontianak, ke tempat saya tuh dari kecil itu, dari saya kecil sampai saya gede, saya tuh tinggal di rumah sangat sederhana. Programnya Bank BTN tuh dulu tahun 80-an tuh. Dan itu saya rasakan. Saya sampai saya SMA, saya nggak pernah punya motor Mbak. Keluarga saya nggak ada, jadi saya kemana-mana tuh naik oplet aja. Jadi saya ke sekolah saya di SMA 3, kebetulan alhamdulillah SMA saya SMA favorit tuh, jadi saya bisa masuk di situ dan ya udah dengan segala keterbatasan. Dan dulu nggak pernah berpikir Mbak bisa sampai jadi pada posisi ini gitu. Boleh tepuk tangannya? Mas Maman, jadi teman-teman Mas Maman tadi bilang kalau dia adalah orang yang pertama mengecap pendidikan di dunia akademi karena background keluarganya jauh dari yang namanya akademi. Setelah masuk ke dalam dunia akademi itu di perkuliahan, apakah menjadi seseorang yang stand up banget atau malah banyak masalah juga ujung-ujungnya? Saya, waduh ada sabotase. Tuh kan. Mas Maman. Saya pertama kali saya menginjak Jakarta itu tahun 98. Jadi pertama kali saya menginjak Jakarta tahun 98. Dulu cita-cita saya mau jadi polisi Mbak, ya akhirnya berubah jadi politisi. Kepeleset dikit. jadi nggak jadi polisi, jadi ditambahin T itu jadi politisi gitu. Jadi saya nginjak Jakarta itu pertama kali tahun 98 dan saya dihadapkan dengan satu situasi yang berat sekali waktu itu. Saya ngerantau ke Jakarta, saya ingat sekali tanggal 14, kalau Valentine itu tanggal berapa deh? 14 Februari ya. 14 Februari tahun 99. Saya pertama kali ke Jakarta itu kalau nggak salah bulan Februari 98. Jadi pas 1 tahun saya di Jakarta, saya nggak punya keluarga, nggak punya teman, karena nggak ada keluarga saya yang di Jakarta segala macam, yang ngekos apa segala macam. Saya ada dihadapkan dengan keadaan situasi, saya dipukulin, dikeroyok, hampir ada mungkin 28 orang kali, mungkin 30 orang. Di suatu daerah, di daerah Jakarta Selatan, ditusuk-tusukin pedang gitu. Dan ini fakta, ini kejadian. Saya hanya bertiga dengan teman saya, sama-sama anak rantauan waktu itu. Ada yang dari Medan, dari Banjarmasin, sama saya dari Pontianak. Bertiga kita yang namanya anak muda gitu, jalan gitu ya. Tiba-tiba di tengah jalan, akhirnya kita dikeroyok, habis sampai akhirnya lapor ke polisi. Dan itu kita nggak tahu menahu, nggak tahu siapa, dan kita nggak bisa melakukan. Ya biasa dulu kan namanya anak muda itu kan kalau dipukulin pasti kan kita ngelawan kan. Tapi karena kita di Jakarta nggak punya temen, nggak ada saudara, nggak ada keluarga, akhirnya sejak kejadian itu merubah pola pikir saya. Bahwa masuk ke sebuah kota besar,
masuk ke daerah yang besar seperti Jakarta, kita harus struggle, kita harus berjuang, kita harus membangun komunal, kita harus membangun kebersamaan, kita harus membangun ya tali silaturahmi dengan teman-teman kita yang anak rantauan segala macam. Nah sejak itu berubah paradigma saya bahwa hidup di Jakarta, era dulu dengan sekarang berbeda loh. Kalau sekarang hukum ditegakkan, artinya kalau misalnya tindakan-tindakan kriminal, pidana kayak begitu bisa diproses secara hukum. Zaman dulu kan masih agak semi-semi. Jadi kalau lo nggak suka sama orang berantem ya berantem gitu. Nah tetapi sejak kejadian itu tahun 99 itu betul-betul merubah pola pikir saya. Dalam bahwa kita harus punya tekad yang kuat, kita harus struggle, berjuang di kerasnya kehidupan di Jakarta waktu itu. Jadi syarat untuk menaklukkan masa depan itu saya dapat ilmunya itu dari kejadian itu. Tahun 99. Iya. Oke, jadi intinya teman-teman kalau Anda sedang struggle, it's okay. Nanti Anda akan punya masa depan yang bagus, tapi harus tetap berjuang intinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.